Bapak, Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, insyaallah malam ini kita akan membahas beberapa ayat tentang pembunuhan ya, karena ya marak di negeri kita ini akhir-akhir ini banyak kasus baik di Banua kita maupun di pulau seberang. Yang paling heboh kemarin itu pembunuhan dan dimutilasi sampai ya dipotong-potong jadi 554 bagian. Bisa kita bayangkan ya, motong ayam aja paling kan berapa itu? 18 atau 20. Ini orang dipotong-potong. Tidak hanya di masyarakat ya, di pesantren kemarin ada juga kasus pembunuhan. Dan angkanya ini banyak. Walaupun kalau kita bandingkan dengan pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat itu ya masih sedikit kita ini hitungannya. Tapi ribuan itu sudah, setahun itu ribuan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kalau kita lihat ya faktornya banyak. Pertama itu faktor ideologis, falsafah hidup manusia yang ada di bangsa ini yang memang perlu dibenahin ya. Muncul gaya hidup hedonis, mengukur sesuatu dari sisi materi. Yang kasus pembunuhan kemarin ini kan kita lihat ya karena gaya hidupnya tinggi. Sementara ya, yang pacarnya itu tidak bisa mengimbangi gaya hidup. Terus kemudian ada sebelumnya itu kasus pembunuhan, sama itu kasusnya yang kerja di statistik itu ya. Padahal orangnya ini orang pinter. Itu kan gaya hidup juga. Gaya hidup antara keinginan yang kemudian tidak ditopang oleh penghasilan, akhirnya melakukan apa? Pinjaman online. Pinjol tidak bisa bayarin, mikir nih siapa yang bisa diambil duitnya, rekan kerjanya, akhirnya dibunuhnya, diambil duitnya. Tidak cukup itu, dia pinjem lagi pakai akunnya si korbannya tadi. Dan banyak kasus ya, bukan hanya membunuh orang lain, yang sebelumnya juga begitu. Ada kasus bunuh diri. Jadi membunuh diri sendiri, sebelumnya membunuh 2 orang anaknya. Karena apa? Terlilit pinjaman online. Kenapa pinjam? Karena tadi merasa hidup itu tidak cukup. Apa yang Allah rizkikan tidak cukup untuk memenuhi gaya. Ingin HP yang bagus ya, iPhone. Ada yang dibunuh gara-gara ini, minta iPhone, dibunuh pacarnya. Nggak tahu berapa harganya iPhone. Kita aja nggak tahu harganya. Kalau kita pakai HP tidak ada yang lebih dari 2 juta kita, karena sudah mendukung fungsi-fungsinya ya cukup lah. Tapi ada orang yang tidak cukup begitu, gaya hidup itu. Akhirnya muncul banyak kasus yang tidak terlibat pembunuhan, terlibat korup. Karena apa? Gaya hidup tadi. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan ya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah ya pangkal dari segala sesuatu. Pimpinan, roksu itu kepala, pemimpin dari segala sesuatu kesalahan. Pangkal kesalahan itu adalah karena cinta dunia. Bukan hanya harta, tapi ingin dilihat orang, ingin dilihat wah oleh orang lain. Itu yang jadi berat hidup. Tidak bisa bahagia. Baju harus ganti terus. Kalau baju sampai 5 tahun tidak ganti, kok kayak tidak punya baju. Padahal masih bagus. Mereknya harus sesuai. Tidak cukup bajunya. Hal-hal ini yang kemudian jadi kehidupan itu makin berat. Akhirnya ya banyak terjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor pertama, ini pandangan hidup. Yang kedua itu kan faktor memang sanksi, hukumannya ini. Hukuman bagi orang yang membunuh itu kan ya masih ringan di Indonesia. Nanti setelah dijalani pun ada banyak potongannya. Nah, bagaimana kita lihat beberapa ayat Al-Qur'an berbicara tentang pembunuhan ini. Pertama, surah Al-Maidah ayat 32. Ini menyatakan tentang besarnya dosa mangqatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin. Siapa yang membunuh seorang manusia bi ghairi nafsin, tanpa alasan dia telah membunuh orang lain, au fasadin, atau berbuat kerusakan di muka bumi ya, fil ard, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia ini seperti telah membunuh seluruh manusia. Membunuh satu orang itu seolah-olah telah membunuh semua manusia. Ini menunjukkan besarnya dosa pembunuhan. Walaupun kalau kita bahas kemarin dengan dosa meninggalkan sholat, meninggalkan sholat itu lebih besar lagi. Tapi ini besar sekali dosa membunuh ini. Apa maknanya? Kata Imam Mujahid dalam tafsir Al-Qurtubi, al-makna annalladzi yaqtulun nafsal mu'minata muta'ammidan. Maknanya adalah bahwasanya orang yang membunuh jiwa yang beriman secara sengaja. Beda kalau tidak sengaja. Walaupun tidak sengaja nanti tetap ada hukumannya. Ja'alallahu jazaahu jahannama. Maka Allah akan menjadikan balasannya itu adalah neraka jahannam. Masuk ke neraka jahannam. Wa ghadiba alaih. Tidak cukup masuk neraka, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'addalahu azaban azima,
dan Allah menyediakan baginya azab yang sangat besar. Ini kata Mujahid, seorang ahli tafsir. Ahli tafsir yang lain, ya, seorang tabi'in namanya Sa'id bin Jubair, maknanya bunuh satu kok seperti membunuh semua itu adalah manistahalla dama muslimin faka'annama istahalla dima'an nasi jami'a. Siapa menghalalkan darah satu seorang muslim, maka seolah-olah dia telah menghalalkan darah seluruh manusia. Berarti menganggap halal membunuh muslim berarti sama dengan menghalalkan darah seluruh manusia. Wa man harrama dama muslimin faka'annama harrama dima'an nasi jami'a. Barang siapa yang mengharamkan darah seorang muslim, yakni meninggalkan pembunuhan, maka seolah-olah dia telah mengharamkan darah seluruh manusia. Ini makna tadi dalam surah Al-Maidah. Lanjutan ayatnya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkannya, menghidupkan di sini maksudnya adalah dia itu sebenarnya punya kemampuan untuk membunuh, balas, tapi dia biarkan, dia maafkan. Faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah dia itu telah memelihara seluruh kehidupan seluruh manusia. Ini dosa tentang membunuh, masuk dosa besar. Dan salah satu yang akan dihisab pertama kali di hari akhir. Kalau urusan kepada Allah itu kan sholat yang dihisab pertama kali. Kalau urusan dengan sesama manusia ini urusan darah, entah itu pembunuhan, penganiayaan, maka itu pertama kali akan dihadirkan, dihisab di hari akhir. Terus dosa besar ini Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 108. Ini masih bicara, kalau yang pertama tadi bicara besarnya dosanya, yang kedua ini bicara hukumannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Dan ini hukumnya wajib, kutiba alaikum, seperti puasa, kutiba alaikumus siyam. Ini kutiba alaikumul qisas. Tapi tidak dipakai sekarang. Yang hakim kemarin mengvonis mati Sambo, itu mau yang ada pemilihan hakim agung atau apa itu kan tidak ada yang milih, suaranya nol karena tidak senang orang memutuskan hukuman mati, itu tidak senang, dianggap pelanggaran terhadap HAM, padahal Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Jadi kalau kita lihat kok bisa melanggar HAM, gimana? Siapa yang ngasih hak asasi? Yang ngasih hak hidup itu siapa? Yang ngasih hak, kalau seandainya hak hidup ini ada, tentunya hak mati juga ada kan? Mau bunuh diri harusnya tidak ada yang mencegah, haknya dia. Terus kenapa kalau orang mau bunuh diri masih mereka larang, tapi kalau hukuman mati dianggap negatif, seolah-olah kok Anda ini kok kayak Tuhan. Jadi ini ayat Al-Quran. Kita kalau percaya, yakin kepada Al-Quran, mestinya singkirkan itu pikiran kotor, nganggap hukuman mati bagi pembunuh ini adalah sesuatu yang negatif. Singkirkan itu pikiran jelek, rusak pikiran seperti itu. Wajib hukum qisas. Tentunya ini nanti ada rinciannya di ayat-ayat yang lain. Siapa yang wajib dihukum itu? Yakni orang yang membunuh dengan sengaja. Sengaja membunuh. Kalau tidak sengaja, ada syibhul amad, mirip sengaja, misalnya nempeleng orang, mati orangnya, padahal tidak ada maksud nempeleng dan tidak biasaan bunuh, mestinya mati. Nah itu tidak kena qisas, nanti bayar diat 100 unta. Tersalah misalnya, nabrak orang atau apa misalnya, tersalah lagi misalnya berburu, dikiranya kijang ternyata orang, nah itu tersalah, tidak kena qisas, dia bayar diat 100 unta juga, cuma syarat untanya berbeda. Tapi yang membunuh dengan sengaja ini wajib qisas kalau tidak dimaafkan oleh ahli warisnya. Kalau dimaafkan maka tidak terkena hukum qisas. Jadi tidak kemudian mentang-mentang ada ayat ini terus dibunuh langsung, tidak boleh langsung dieksekusi begitu, tidak. Nanti ada pengadilannya juga nanti kita bahas insyaallah. Dan ini berbeda dengan Bani Israel. Ini kalau umat Islam ini hukumannya ini, qisas bisa dimaafkan dengan diat. Tapi kalau Bani Israel tidak ada diat, nggak ada diat. Makanya turun yang ayat itu, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Itu kan kaitannya dengan sebab nuzulnya ahlul kitab itu ada dua kabilah itu yang kalau kabilah salah satunya ada yang membunuh, mereka minta dibunuh, balas yang satunya bunuh, mereka diat saja. Tidak fair. Bani Israel tidak ada pilihan diat. Jadi kalau membunuh dibunuh hukumannya. Kemudian umat Nasrani itu yang berlaku diat, tidak ada hukuman bunuh. Nah, hampir mirip-mirip sekarang
Tidak mau hukuman bunuh itu. Yang ada tebusan aja, diat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat kemuliaan pada umatnya baginda Rasulullah bisa milih mau dibunuh atau mau diat bagi ahli warisnya ini. Memilih mana terserah. Artinya kalau sudah dibayar diat ya jangan lagi dibunuh. Sudah impas itu, sudah nggak boleh balas dendam. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan terkait hal ini dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Man qatala muta'ammidan, siapa yang membunuh secara sengaja. Sengaja itu memang maksudnya membunuh, alat yang digunakan memang alat untuk dufi'a ila auliya il maktul, maka diserahkan dia itu keputusannya kepada wali dari pihak yang terbunuh. Ya, orang tuanya mau diapain itu? Mau dia dihukum mati atau diat? Kalau sekarang kan enggak. Kalau kita lihat di pengadilan itu, orang yang keluarganya terbunuh itu rata-rata kan menginginkan pembunuh anaknya atau kerabatnya itu dihukum mati. Rata-rata itu. Tapi enggak dilaksanakan. Dalam Islam diserahkan kepada si wali dari si yang terbunuh. Fa in syaa qataluh. Kalau mereka mau, mereka bisa melaksanakan hukum bunuh itu. Jadi mereka berhak untuk mengeksekusi sendiri. Tidak usah pakai al-qucu, boleh diselesaikan sendiri. Sebagaimana kasus putranya Khalifah Umar bin Khattab, yakni Ubaidillah. Ubaidillah bin Umar itu membunuh Hurmuzan. Hurmuzan ini temannya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini yang membunuh Khalifah Umar. Jadi ketemu Ubaidillah ini tahu bahwasanya Abu Lu'lu'ah ini punya hubungan dengan Hurmuzan. Pernah berbicara, dan ketika berbicara itu ketahuan agak terkejut ada khonjar, ya, senjata yang terjatuh itu agak berubah mukanya, sehingga ini dalam pandangan Ubaidillah ini yang bunuh ini, ya ini otaknya ini Hurmuzan. Akhirnya dibunuhlah Hurmuzan ini, padahal Hurmuzan sudah Islam itu. Kalau Abu Lu'lu'ah kan sudah orang Majusi penyembah api. Akhirnya diputuskan oleh Khalifah Utsman sesuai dengan hukum ini, yakni anaknya Khalifah Umar ini yang barusan wafat, ya urusannya diserahkan kepada walinya Hurmuzan. Ada punya anak namanya Kumazaban. Dia diserahkan itu, tetapi Kumazaban ini ketika mau mengeksekusi Ubaidillah akhirnya sadar, memaafkan. Jadi bukannya Khalifah Utsman tidak menerapkan hukum, tapi itu justru menerapkan hukum. Mau dieksekusi tapi dimaafkan oleh putranya Hurmuzan. Nah, boleh. Jadi kalau mau dieksekusi, eksekusi. Mungkin putranya Hurmuzan ini juga melihat bapaknya bisa jadi ikut terlibat, atau bisa jadi karena ini sadar kondisi psikologis Ubaidillah yang tentunya marah bapaknya dibunuh. Jadi siapa yang mau bisa dieksekusi, bisa lakukan hukum pembunuhan balik. Wa in sya'u akhadud diyah. Kalau mereka mau, mereka bisa mengambil diat. Mungkin orang kita nyebutnya apa? Uang darah atau apa ya? Tebusan itu, tebusan. Berapa diatnya? Diat kalau membunuh dengan sengaja itu wahia salasuna hiqqah, yakni 30 hiqqah. Hiqqah itu unta betina umur 3 ya, beranjak ke 4 tahun ya, 3 sampai ke 4 tahun itu hiqqah, 30 ekor. Wa arba'una wa salasuna jazaah, dan 30 jazaah. Jazaah itu unta umur 4 tahun masuk ke tahun kelima. Kemudian wa arba'una khalifah, dan 40 ya, 40 khalifah. Khalifah di sini maksudnya adalah unta ya, yang sedang hamil. Jadi berat ini, diat mughalladzah. Kalau dalam bahasa fikihnya 30 usia 3 tahun, 30 usia 4 tahun, dan 40 yang hamil. Berapa miliar itu kira-kira ya? Tekor itu kalau bunuh, tekor. Berjual rumah sampai kutang bini bisa tergadaikan itu ya, kada cukup. Karena ini berat. Walaupun kalau dimaafkan ya maaf biasa aja, dimaafkan boleh. Sudahlah, mampunya berapa sudah. Tapi haknya itu kalau mau nuntut segini ya dapat nuntut segitu. Kemudian wa ma sulihu alaihi fahuwa lahum, dan apa yang disepakati itu adalah hak mereka. Jadi bisa tadi patokannya kalau minta itu maksimal segitu, tapi kalau mau disepakati hak mereka lah, hak mereka. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan dari Anas radhiyallahu an anna yahudiyan radda ra'sa jariyatin baina hajarain. Ada seorang Yahudi yang menjepit kepala seorang perempuan dengan 2 buah batu. Jadi dibunuh, digencet kepalanya dengan 2 batu. Jadi hukum kisos ini bukan hanya untuk orang muslim saja. Orang non-muslim, rakyat, agamanya apapun, membunuh hukumannya sama. Sehingga ketika ada di Piagam Jakarta itu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yaitu kurang tepat sebetulnya. Karena hukum Islam itu ada hukum syariat yang berlaku umum kepada seluruh rakyat. Salah satunya hukum
ini. Jadi ada seorang Yahudi membunuh seorang wanita dengan cara menjepit kepalanya. Qila man fa'ala hadza bika? Maka ditanyakan, siapa yang melakukan hal ini? Afulanun, apakah si fulan atau si fulan? Hatta summiyal Yahudi. Kemudian ya, sampai disebut yang membunuh itu adalah seorang Yahudi. Fa'au ma'at bi ra'siha. Maka kemudian dia mengisyaratkan dengan kepalanya Yahudi, dengan kepala si wanita tadi, masih hampir meninggal tadi. Fa'tarofa, kemudian Yahudi itu mengaku bahwasanya dia yang membunuh. Jadi ini salah satu bentuk dalam pengadilan tidak bisa dihukumi sebelum ada bukti atau saksi atau pengakuan. Fa'amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam farudda ra'suhu baina hajarain. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menjepit kepala Yahudi itu di antara dua batu. Jadi dieksekusi seperti dia mengeksekusi si wanita tadi. Ini khusus untuk pembunuhan. Tapi kalau tadi si pembunuhannya tadi dengan cara memutilasi jadi 554, nah itu tidak boleh. Nanti dihukum di sama harus dimutilasi juga, enggak. Islam itu melarang memutilasi. Bahkan orang kafir pun dalam peperangan tidak boleh. Orang musuh yang sudah mati itu kemudian dicacah-cacah, tidak boleh. Kata Rasulullah, ughzu wala taghduru wala tumatsilu. Berperanglah kalian, jangan kalian mengkhianati perjanjian. Ini akhlak Islam itu ya. Dalam peperangan saja tidak boleh berkhianat. Wala tumatsilu, dan janganlah kalian memotong-motong, mencacah mayat. Sehingga ada seorang panglima Islam Ibnu Qutaibah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu diceritakan dalam tarikh Islam, menyerang itu salah satu wilayah di Samarkand, kemudian menang. Tapi penduduknya protes bahwasanya ini salah penerapan hukum Islam. Harusnya kan diberitahu dulu, didakwai, ngajak masuk Islam dulu. Kemudian baru ditawarkan kalau tidak mau masuk Islam, mau jizyah atau enggak. Akhirnya Khalifah Umar mengirim tim pencari fakta kalau sekarang. Akhirnya ternyata betul panglima kaum muslimin ini salah menerapkan. Akhirnya diputuskan pasukan yang sudah menang tadi mundur ke tempat sebelumnya. Kemudian lakukan sesuai prosedur dalam Islam dan dilaksanakan. Sampai kemudian akhirnya penduduk sana tidak perang, akhirnya menerima, banyak masuk Islam. Karena tidak ada sejarahnya perang itu begitu. Sudah menang dianulir gara-gara tidak cocok dengan hukum Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang hukuman mati tadi ya. Membunuhnya juga tidak kemudian menyiksa, misalnya pakai gergaji yang tumpul, atau ketika ini dibunuh karena disiksa kemudian balasnya begitu. Tidak begitu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait hukumannya. Jadi hukuman mati, hukum kisos itu kemudian bisa dimaafkan, bisa minta diat. Nah, nanti rincian yang mirip sengaja, yang tersalah itu bisa dibaca di kitab-kitab fikih. Kemudian fungsinya hukum Islam ini sebetulnya kan ada dua. Ini bedanya dengan hukum sekuler. Hukum Islam ini Allah sendiri katakan di dalam Al-Qur'an, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Ini bentuk balaghah ya, bentuk gaya bahasa Al-Qur'an, mengungkapkan dalam hukum kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Artinya kalau tidak berakal ya wajar menganggap hukum kisos itu hukum yang jelek. Tapi menurut orang yang berakal, kata Allah Ta'ala, dalam hukum kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Mayoritas ahli tafsir mengatakan maksudnya dengan hukum kisos itu kehidupan akan terjaga. Bagi orang yang mau membunuh, dia akan berpikir 1000 kali. Kalau saya bunuh, nanti saya dibunuh. Kalau saya dibunuh, punya istri jadi janda. Mikirnya kan gitu. Anak-anak jadi gimana? Di dunia aja, di akhirat lebih lagi kan. Fajaza'uhu jahannam tadi. Balasannya jahannam. Ada enggak duit untuk membayari itu? 1000 ekor onta ada enggak? 100 ekor onta ada enggak? Atau 1000 dinar? 1000 dinar itu berapa? 42,5 kilogram emas. Punya emas segitu enggak untuk bayar dia? Berapa sekarang emas? Mahal betul sekarang ya. Baca itu sampai 2 juta per gram ya Allah sih. Untuk apa beli itu? Jadi orang yang mau bunuh ini mikir dia 1000 kali. Akhirnya kan tidak jadi bunuh. Akhirnya berkurang pembunuhan. Jadi ada kehidupan bagi yang mau bunuh itu. Dia hidup akhirnya. Karena tidak jadi. Yang kedua, orang yang mau dibunuh itu juga akan hidup. Karena tidak jadi dibunuh. Maka ini kata Allah Ta'ala, dalam hukum kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Kita bisa bayangkan sekarang hukum yang ada ini. Beberapa waktu yang lalu itu ada kasus di Banjarmasin ya. Jadi awalnya bunuh, masuk penjara. Kemudian keluar itu menyekap anak gadis orang, dibawa ke
ke hotel. Bapaknya tahu dilabrak oleh bapaknya ini. Akhirnya bapaknya tadi dibunuh. Itu sudah agak lama kasusnya ya. Di Banjarmasin. Jadi pembunuhan itu bisa tadi tidak cuma satu, merembet. Dulu ada anak-anak membunuh orang. Kenapa? Orang tadi itu membunuh bapaknya, dihukum. Setelah keluar, anaknya ini dendam, akhirnya menusuk si pembunuh bapaknya. Ini kan jadi apa? Pembunuhan jadi banyak akhirnya. Karena apa? Karena tadi dendam itu terus menerus. Nanti mungkin anak ini agak besar akan dibunuh oleh anaknya dari si yang dibunuhnya tadi. Tidak mau berhabisan. Makanya hukum qisas ini menyelesaikan. Ada kehidupan bagi kalian kalau kalian itu mikir. Kalau kalian. Ini fungsi pertama ya, dia mencegah. Fungsi kedua, hukum Islam itu dia sebagai kafaroh, sebagai penghapus dosa kalau dilaksanakan dengan ikhlas. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, "Bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'an." Ya, baiatlah kalian, baiatlah aku oleh kalian. Baiat apa? Janji agar tidak mensyirikatkan sesuatu pun dengan Allah Ta'ala. Wala tasyriku, berjanji agar tidak mencuri. Wala taznu, tidak berzina. Wala taqtulu auladakum, tidak membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, tidak mengada-adakan antara tangan dan kaki kalian. Wala ta'su fi ma'rufin, dan tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian Rasul katakan, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memenuhi baiat atau janjinya tersebut, maka pahalanya ada pada sisi Allah Ta'ala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bi fid dunya fa huwa kafaratullah. Barang siapa yang melanggar, yakni tidak memenuhi sumpah tadi, kemudian fa'uqiba fid dunya, dia diberi sanksi di dunia. Tentunya dengan sanksi yang telah Allah tetapkan bagi hukuman yang ada ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau tidak ada nanti kepala negara ya, nanti masuk takzir. Jadi hukum Islam tadi ada hudud. Hudud itu ada 7 jenis pelanggaran. Kemudian ada jinayat yang kedua. Jinayat itu termasuk tadi pembunuhan, memberi luka pada orang. Yang ketiga ada takzir. Takzir ini hukuman yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tapi itu wewenangnya kepala negara. Seperti orang tidak sholat itu masuk takzir. Tidak ada ketentuan di dalam Al-Quran As-Sunnahnya. Korupsi itu masuk takzir. Takzir itu ya bisa dicambuk, bisa didenda, bisa sampai dibunuh juga bisa. Tergantung efeknya. Apalagi yang takzir itu. Narkoba yang kemarin ditemukan berapa? Digagalkan ya, pekan lalu di Kabupaten Banjar 19 kilo sabu-sabu itu yang berhasil digagalkan. 19 kilo itu duitnya berapa? Banyak itu, gram-gramannya aja bisa jutaan harganya. Jadi kalau bisnis semen itu dengan bisnis sabu-sabu, nyaman bisnis sabu-sabu ya, bawanya sedikit-dikit ya, harganya paling yang dijual gram-graman, mengkonsumsi paling setengah gram atau bisa lebih sedikit. 19 kilo itu kalau dibagi setengah gram bisa menghancurkan 38.000 generasi itu yang pakai. Nah, sabu-sabu ini masuk ke takzir. Kalau ini pembunuhan masuk ke jinayat. Nah, hukum Islam itu kalau diterapkan tadi ya, siapa yang melanggarnya kemudian diberi sanksi, fahuwa kafaratullah, maka itu adalah kafaroh, penebus dosa baginya. Makanya ada wanita dari suku Ghamidiyah itu datang kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikan aku. Ada sahabat namanya Ma'is juga sama, mereka datang sendiri, walaupun mestinya tidak datang tidak apa-apa, karena lanjutan hadis ini, waman asaba min dzalika syai'an tsumma satarahullah fahuwa ilallah. Siapa yang melanggar hukum tadi, kemudian Allah tutupi, maka ya dia itu urusannya kembali kepada Allah. Jadi kalau ada sahabat berzina ngaku mau dihukum rajam, itu puncak keimanan yang Allah katakan, Rasul katakan, andai tobatnya wanita ini dibagi ke penduduk Madinah itu cukup untuk menyelamatkan penduduk Madinah. Ma'is yang baru meninggal di rajam itu dikatakan dia sedang berenang-renang di sungai surga sekarang. Apa itu artinya? Apa? Karena tobatnya itu sampai mengorbankan jiwanya. Tapi dalam fikih Islam juga tidak harus, kalau Allah tutupi urusannya kembali kepada Allah. Tobatan nasuha sudah cukup. Tapi memang belum tentu diterima ya. Insya'a afa anhu wa insya'a aqobah. Jadi urusannya kepada Allah itu nanti kalau Allah mau Allah maafkan ya. Kalau Allah mau siksa, ya Allah siksa kelak di akhirat. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini
hukum Islam. Jadi dosanya besar, hukumannya ada. Nah, fungsi sanksi si hukuman untuk mencegah dan untuk menghapuskan dosa. Terus bagaimana kalau yang membunuh ini banyak? Ada komplotan, bunuh satu orang. Ini apa dibunuh apa enggak semuanya? Maka dalam perkataan Imam Ali bin Abi Thalib yang terlibat yang bunuh langsung yuktalul qatil, yang memang ikut bunuh di wayuh basul akhar fis sijni hatta yamut. Sementara yang ikut nyegat saja, ikut ada andil tapi tidak sampai bunuh, dia di penjara. Jadi penjara masih tetap ada di dalam hukum Islam. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan masalah pembunuhan ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, satu hukum Allah saja ya, haddun, satu had yuqamu fil ard, yang ditegakkan di bumi ini, khairum min ayyum taru arba'ina sabahan. Itu lebih baik daripada mereka diberi hujan selama 40 pagi. Ini bukan berarti hujannya, tapi itu menunjukkan keberkahannya. Satu hukum Allah Ta'ala. Ketika itu diingkari, akhirnya banyak rusaknya. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya apa yang saya jelaskan di atas sebelumnya tadi, hukum ini tidak bisa dilaksanakan sembarangan. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib atau sebutan lainnya tafsir Al-Kabir, Imam Ar-Razi mengatakan wa ajma'atil umat telah bersepakat ala annahu laisa li ahadir ra'iyah, bahwasanya tidak ada hak bagi individu rakyat iqamatul hududi alal junah, untuk menegakkan hudud, menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala kepada perilaku pelaku kriminal. Jadi ada orang yang melakukan kriminalitas, bukan hak untuk main hakim sendiri, termasuk main hakim beramai-ramai, tidak boleh. Bal ajma'u ala annahu la yajuzu iqamatul hudud alal ahraril junah illa lil imam. Bahkan mereka bersepakat bahwasanya tidak boleh menegakkan hukum hudud, jadi hukum Allah Ta'ala ini, kepada orang merdeka yang melakukan kriminal, kecuali yang melakukan itu adalah imam, kepala negara yang punya wewenang itu. Jadi tidak bisa main sudah bunuh sendiri aja, tidak. Tapi itu negara, karena kalau semua main hakim sendiri ya kacau. Karena nanti ada hukum-hukum pembuktiannya. Bunuh orang, alasannya apa? Perlu dibuktikan di pengadilan. Pembuktian untuk pembunuhan ya dua. Ya, pertama itu dengan kesaksian, saksi yang adil ya. Kalau tidak adil tidak bisa jadi saksi. Orang kalau ada sembahyang itu nggak adil, jadi gugur itu kesaksiannya. Orang pelaku dosa-dosa besar itu tidak masuk dalam kategori adil. Yang kedua bisa dengan bukti, pengakuan. Nah, kalau video itu masih belum masuk dalam kategori bukti ya. Video itu sebagai alat untuk membuat orang mengaku. Sehingga kalau ada sekedar video, ya lihat ini untuk pengakuan apa? Ada pengakuannya enggak? Apalagi sekarang ini video bisa dibikin pakai AI, sehingga dalam kasus pembunuhan itu tadi ada saksi atau ada yang itu kemudian bisa memaksa untuk ngaku. Kalau tidak ada pengakuan, kalau ada kesaksian yang memenuhi, ada pembuktiannya cukup, sudah bisa dijalankan. Dan itu tidak kemudian ketika sudah diputuskan ya segera dieksekusi. Tidak seperti sekarang di dalam hukum sekarang. Banyak kasus terpidana mati tapi tidak dieksekusi. Ya. Jangankan yang terpidana mati ya. Yang terpidana berapa? 1,5 tahun itu ada kan politisi kan. 2019 kasusnya sampai sekarang masih tidak dieksekusi coba. Ya Allah, ini gimana? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Ya, kita mengaji ini paling tidak kita tahu hukum Islam itu begini. Sehingga kalaupun tidak dilaksanakan minimal pikiran kita sudah benar. Al-Quran itu begini, ya sudah itu begitu. Sehingga kita berharap generasi berikutnya atau generasi kita ini bisa bersuara. Yang punya jabatan gunakan jabatannya, sehingga harapannya rahmat Allah dalam Al-Quran ini bisa kita rasakan secara real di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.